warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Herspono Arif. Banyak pengamat maupun media yang salah menafsirkan kejutan yang akan terjadi pada hari ulang tahun ke-50 PDIP yang berlangsung kemarin ya, hari Selasa tanggal 10 Januari 2023. Mayoritas media dan pengamat menduga Megawati itu akan mengumumkan nama calon presiden pilihannya untuk berlaga pada Pilpres 2024. Ketika akhirnya Megawati sampai pada akhir pidatonya ya, itu selama 2 jam lebih, itu tidak menyebut satupun nama calon presiden yang akan diusung oleh PDIP, apalagi nama Ganjar. Banyak yang menilai bahwa HUT ke-50 PDIP itu sebagai anti klimaks. Padahal sesungguhnya pidato Megawati kemarin itu menyampaikan satu pesan penting, jauh lebih penting dalam penilaian saya daripada isu siapa capres yang akan diusung oleh PDIP. Apa itu? Dalam penilaian saya yang sangat penting itu adalah bahwa Megawati tetap menunjukkan sikapnya, menyampaikan sikapnya, dia tetap taat azas, taat konstitusi. Pemilu tidak boleh ditunda dan Jokowi harus mengakhiri masa jabatannya setelah 2 periode. Tidak ada penambahan. Prediksi atau tepatnya ekspektasi para pengamat dan media ini saya duga terjadi karena bias dukungan terhadap Ganjar yang selama ini dibangun oleh lembaga survei dan sebagian pengamat. Mereka ini sebenarnya bukan memprediksi, tapi tepatnya mereka mencoba mendesakkan pencapresan Ganjar, seperti halnya dulu ketika mereka berhasil memojokkan Megawati dan kemudian menyerahkan tiket pencapresan kepada Jokowi pada Pilpres 2014. Sukses story ini yang kelihatannya coba mereka ulang lagi dengan peran pengganti yakni Ganjar Pranowo. Akibatnya mereka abai pada fakta bahwa dalam soal pendirian politik yang sangat prinsip, Megawati itu tidak pernah goyah. Dia sudah teruji menghadapi tekanan politik sejak masa Orde Baru, pendiriannya sangat kukuh dan siap menghadapi segala risiko. Sikap tegas dan kukuhnya itu setidaknya bisa kita tangkap ketika pada pidatonya kemarin dia menyinggung Kongres Luar Biasa PDIP di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada tahun 1993. Saya hadir pada waktu itu meliput di situ dan Megawati saat itu adalah dia utusan salah satu peserta kongres dan dia saat itu menjabat sebagai ketua DPC PDI Jakarta Selatan. Tapi dalam kongres luar biasa di Sukolilo itu dia kemudian terpilih menjadi ketua umum PDI. Itu tadi saya sebut kongres luar biasa kayak apa di Sukolilo. Waktu itu anak-anak yang ada di situ hanya satu pertanyaannya sama saya, Mbak, karena belum ada panggil ibu, Mbak, kalau terjadi sesuatu di arena kongres ini, apakah Mbak akan pergi? No, saya tetap bersama kalian karena saya adalah utusan. Ngene bae nepoke ora semangat. Sampai ini Sukolilo, nggak usah dipanjangin ceritanya, banyak banget peristiwa Gambir, serangan kantor yang disebut Kuda Tuli 27. Lah saya tuh yang bingungnya gini ya, waktu itu kan saya tuh mikir loh, kita nih sah loh kok sampai diserang ki ngopo to yo. Coba pikir ayo Pak Jokowi. Bingung loh saya. Sebenarnya bingungnya ini toto coro apa ini? Loh iyalah. Saya dibawa polisi, ditanyai segala macam, dibawa ke kejaksaan. Waktu itu nanti dibaca di Kompas saja, itu saya ceritakan ada peristiwa lucu. Lah cuman yang saya mikir, sampai saya waktu itu bilang sama kejaksaan, Pak, dari jam 8 pagi loh Pak, sampai ini udah jam 8 malam saya masih ditanyai, dan pertanyaannya itu kalau pertanyaannya oke yo enggak, itu baik bolak-balik. Akhirnya saya bilang, lah saya kan punya suami, punya anak toh Pak, kalau memang mau ditangkap sini bacain BAP-nya, terserah apa yang ditulis, hanya satu saya bilang, saya nggak mau kalau dibilang komunis karena saya nggak pernah ikut, aku bilang.
Nah gitu dong. Lah iya loh, enak baik. Tapi kalau saya dibilang Soekarnois, yes. Megawati memang bicara pencapresan, tapi dia gunakan itu momen itu untuk meledek para wartawan yang dia nilai kena prank ya. Dan disebutkan bahwa wartawan banyak yang berbondong-bondong, pendaftarannya katanya sampai ada 150 wartawan dalam dan luar negeri yang ingin meliput hari ulang tahun PDI kemarin. Dan mereka ini, para wartawan ini kelihatannya salah menafsirkan ucapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, yang menyatakan akan ada kejutan pada HUT kemarin itu. Nah, Megawati waktu kemarin itu secara bercanda dia tegaskan kembali itu merupakan kewenangannya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Kongres. Alih-alih bicara siapa yang akan diusung menjadi calon presiden, Megawati dalam forum itu malah melucuti habis Jokowi ya. Mengapa saya sampai pada kesimpulan Ibu Megawati ini melucuti habis Jokowi ini? Karena pertama, dia mengingatkan kepada Pak Jokowi itu soal pentingnya tadi itu ya, taat azas dan taat konstitusi. Soal ini dia tegaskan melalui pernyataannya bahwa pemilu harus sesuai jadwal, tidak boleh ada penundaan. Sementara soal masa jabatan, bila sudah disepakati 2 periode, ya sudah, jangan ada lagi upaya memperpanjang masa jabatan sampai 3 periode. Yang kedua, soal peran parpol dalam soal pencapresan. Secara tegas, Megawati menyinggung bahwa tanpa PDIP, Jokowi itu tidak ada apa-apanya. Mari kita simak lagi bagaimana persisnya ucapan Ibu Megawati itu. Pertama, ini soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Saya ingin apa yang sudah dijalankan itu konsekuen. Harus ada kontinuitas. Karena saya sendiri tidak bisa tahu, saya bilang, kalau nanti sepertinya membuat patokan, pemimpin seperti apa yang akan sekiranya akan Ibu pilih. Saya akan bilang, mungkin saya sudah ada di awang-awang. Jadi sekarang, kalau kita berpegang kepada Pancasila, karena kan gini, Pancasila itu yang mengayomi, kalau gampangnya, lalu turun ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah sepakat semua. Dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang. Konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi, lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik, jangan lalu sepertinya apa ya? Loh ya betul enggak? Susah payah loh. Kita ini menginginkan dan menjalankan supaya satu, Republik ini utuh. Kedua, bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama, ya itu yang dijalankan. Kita boleh, mari kita lihat yang namanya Amerika Serikat, karena kadang-kadang kan kita senang banget ngeliatin ke Amerika Serikat. Itu sudah 200 tahun lebih loh, presidennya udah berapa, tapi partainya itu hanya 2 loh. Saya tanya, apa benar sih partainya Amerika itu cuma 2? Ketika saya diundang ke Amerika hampir 40 hari, mereka bilang ada keinginan untuk bikin partai, tapi ya nggak ada, nggak bisa. Lembok ya, hal itu menurut saya hal yang baik. Jadi ketika Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup, nah mendadak gitu. Sepertinya terus dibuat kesalahan, terus dilengserkan. Ini apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya, seorang ibu, seorang
ibu rumah tangga, tapi juga warga negara Indonesia. Apa mau begitu kita? Seperti uji coba terus menerus gak habis-habisnya. Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter? Silahkan simak baik-baik. Megawati ketika menyampaikan itu sangat rileks, ya. Dia tidak terlalu menganggap serius, apalagi baper. Termasuk ketika dia mengingatkan bahwa ayahnya, ini Bung Karno, proklamator kemerdekaan RI itu kan pada masa waktu itu dia pernah diangkat sebagai presiden seumur hidup. Tapi kan kemudian dijatuhkan. Dengan menyampaikan hal itu, tidaknya ada 2 hal yang ingin disampaikan oleh Megawati. Pertama, dia mengingatkan kepada Jokowi untuk belajar dari sejarah, bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Bila tetap ngotot berusaha mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara, itu bisa berakhir menjadi tragedi. Mereka yang mendorong-dorong Jokowi ketika situasi berubah itu bisa berbalik menjadi lawan Jokowi yang bahkan ikut menjatuhkannya. Ini sama sebenarnya kasusnya dengan Pak Harto juga, ya. Jadi ya enough is enough. Dalam bahasa Megawati tadi kan kalau sudah 2 kali, ya maaf 2 kali. Kedua, dengan mengingatkan apa yang dialami Bung Karno, itu Megawati itu seperti memberikan semacam warning, peringatan kepada Jokowi bahwa figur yang sangat sangat kuat, sangat sentral seperti Bung Karno saja, seorang proklamator yang sangat dihormati tidak hanya di dalam dan luar negeri, tapi juga di dunia internasional sekelas Bung Karno, itu bisa dijatuhkan, apalagi hanya sekelas Jokowi yang dalam pandangan Megawati itu tidak lebih dari sekedar petugas partai. Soal ini nanti ada kaitannya dengan pernyataannya bahwa tanpa PDIP, Jokowi itu tidak ada apa-apanya. Jadi jelas pernyataan tadi juga mengingatkan Jokowi pada 2 hal juga nih. Saya breakdown dalam beberapa poin, ya. Pertama, Jokowi harus ingat bahwa semua capaian karir politik dia ini sejak dia jadi wali kota di Solo, kemudian dia dipromosikan menjadi gubernur DKI Jakarta dan sekarang menjadi presiden sampai 2 periode itu karena peran PDIP khususnya Ibu Megawati. Bahkan tadi Ibu Megawati juga menyebut bahwa Wapres Ma'ruf Amin, bahkan juga penunjukan pemilihan Wapres Ma'ruf Amin, bahkan juga pencalonan Mahfud MD menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 itu juga karena saran dari Megawati. Yang kedua, Megawati juga mengingatkan bahwa pencapresan itu wilayah parpol. Sebagai presiden, Jokowi tidak pada tempatnya ikut-ikutan menyiapkan calon presiden sendiri, dalam hal ini Ganjar, atau figur lain seperti Prabowo yang berkali-kali dia endorse gitu ya sebagai calon penggantinya. Jelas ini merupakan sebuah teguran keras Megawati terhadap Jokowi yang mencoba berkompetisi dengan dia dalam pencapresan. Jadi pernyataan Megawati tadi merupakan bentuk, ini semacam dia melucuti peran Jokowi bahwa urusan kamu itu sebagai presiden itu nggak ada urusannya dengan parpol. Bahkan kamu sendiri menjadi presiden itu ya karena peran parpol PDIP, dalam hal ini tentu Ibu Megawati. Jadi kira-kira kalau kita terjemahkan, ini pesan dari Ibu Megawati kepada Pak Jokowi adalah tinggal sila fokus sajalah menyelesaikan mandatnya sebagai presiden yang sudah terpilih sebanyak 2 kali. Ya, kalau sudah 2 kali cukup, nggak perlu lagi bermanuver memperpanjang masa jabatan dengan apalagi berusaha menunda pemilu. Nggak perlu juga bermanuver menyiapkan capres untuk mengamankan kepentingannya setelah nanti lengser jadi presiden. Karena itu kewenangan parpol. Dalam konteks PDIP, wah ini soalnya nggak bisa ditawar-tawar karena seperti Ibu Megawati sampaikan, itu hak prerogatif sebagai ketua umum yang diberikan kewenangannya oleh Kongres. Jadi kewenangan penuh ada di tangan Ibu Megawati. Pak Jokowi nggak boleh ikut campur. Apa implikasi dari pernyataan Megawati itu? Pertama, Jokowi itu sekarang ini memasuki fase endgame. Ya, dia tinggal 2 tahun kurang, ini harus mengakhiri masa jabatannya. Kedua, dengan fakta bahwa kekuasaannya dilucuti oleh Ibu Megawati itu, maka ini Pak Jokowi itu akan segera ditinggalkan parpol pendukungnya. Orang banyak menyebutnya ini fase ini disebut sebagai fase lemdak, gitu, sebagai bebek lumpuh. Tapi banyak pendukung Pak Jokowi yang protes kalau disebut sebagai bebek lumpuh. Oke, saya tidak gunakan itu. Tapi yang jelas ini bahwa ini diprediksi bahwa Pak Jokowi akan segera ditinggalkan oleh para pendukungnya. Sudah jelas kan yang meninggalkan Pak Jokowi sekarang adalah Nasdem. Dan sampai sekarang pun kelihatannya Pak Jokowi soal isu reshuffle itu juga sampai sekarang juga tidak jelas. Dan mungkin setelah pidato Ibu Megawati kemarin, Pak Jokowi juga pasti kehilangan selera lagi untuk melakukan reshuffle, ya.
Nah, berikutnya ini partai-partai lain saya kira juga akan segera menyusul. Ini embrionya sebenarnya bisa kita lihat dari bergabungnya para parpol pendukung pemerintah dengan oposisi ya dalam menyikapi sistem proporsional terbuka dan tertutup. Ada 8 partai yang menolak, menentang keinginan PDIP untuk kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Yang ketiga, saya kira ini Pak Jokowi tetap bisa bermanuver menggunakan waktu yang sempit yang tersisa. Caranya bisa dengan menyandera sejumlah ketua umum parpol yang punya persoalan-persoalan hukum. Namun semua itu tidak akan mempengaruhi fakta bahwa Jokowi benar-benar sudah memasuki fase endgame. Sebab soal perpanjangan masa jabatan, sikap-sikap partai lain termasuk partai pendukung Jokowi sama dengan PDIP. Pemilu harus tetap berjalan, tak ada penundaan pemilu dan tidak ada perpanjangan masa jabatan. Ngomong-ngomong, kalau Anda masih penasaran, karena Bu Megawati menggantung soal pencapresan ini sampai nanti pada hari pada tanggal 1 Juni ya, itu pasti Anda masih penasaran siapa kira-kira yang akan diusung. Kalau lihat bahasa tubuh Ibu Megawati dan juga ucapan-ucapan Ibu Megawati kemarin itu sama sekali nggak ada disinggung ya nama Ganjar tuh. Ganjar ini saya malah baca ini digambarkan di Kompas ini saya sebutkan bahwa yang namanya tidak disebut sekalipun oleh Ibu Megawati dan dia sendiri duduknya itu berada di urutan belakang berdesak-desakan dengan para kader yang lainnya. Ibu Megawati di situ malah berkali-kali menyinggung soal perempuan ya sebagai waktunya perempuan untuk menjadi pemimpin gitu. Dan secara simbolis saya kira ini juga perlu Anda catat, Ibu Megawati kan meluncurkan sebuah kapal kesehatan disebutnya dan kapal itu diberi nama pahlawan wanita dari Aceh yakni Laksamana Malahayati. Ini saya kira justru ini yang sinyal-sinyal langsung yang disampaikan oleh Ibu Megawati bahwa ada kecenderungan Ibu Megawati itu ingin agar calon presiden dari PDIP itu adalah perempuan. Siapa perempuan itu? Perempuan ya kalau kita ngomongin perempuan, Ibu Megawati perempuan, Puan Maharani juga perempuan. Saya tidak tahu seperti apa, saya tidak mau berspekulasi. Ya, karena seperti saya tidak mau terjebak seperti yang lainnya, kemudian ternyata salah menduga apa yang sedang direncanakan dan kejutan apa yang sedang disiapkan oleh Ibu Megawati. Tetapi kalau sikap politik Ibu Megawati itu sebenarnya sudah kita bisa baca track record-nya sejak dari Orde Baru. Jadi yang itu jauh bisa lebih mudah dibaca, itu lebih linear. Tetapi siapa yang akan dicalonkan Ibu Megawati ini yang tentu saja akan masih menjadi teka-teki atau tebak-tebak manggis yang cukup menarik. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.